masih sizzling guys. Steak ini udah legend banget, lebih tua dari umur Mimin. Ini sudah berdiri 25 tahun dan sudah memiliki 100 cabang. Yang Mimin samperin ini Waroeng Steak and Shake cabang Malang, Jalan Arjuna guys. Ya, kangen banget gak sih sama Waroeng Steak and Shake? Biasanya zaman sekolah dulu Mimin nyebutnya WSS. Gak nyangka ternyata umurnya udah 25 tahun guys. Cabangnya udah ada 100 tersebar di seluruh Indonesia. Emang mereka sih pelopornya steak hot plate. Waroeng Steak and Shake ini tuh udah legend banget. Dan biasanya Mimin tuh makan steaknya dicampurin saus gini guys. Dan Mimin tuh biasanya makannya langsung kayak gini guys. Nostalgia banget, dari dulu sampai sekarang rasanya tetap konsisten. Coba deh pesen tenderloin yang pakai cheese sauce. Dagingnya tuh gede banget dan mereka tuh punya cheese sauce yang enak banget, super cheesy. Di Waroeng Steak and Shake ini ternyata dori juga bisa dibikin steak loh guys. Teksturnya lembut tapi nggak gampang hancur gitu. Dan kalau pesen beef steak di sini tebel banget dagingnya, empuk dan juicy. Pastinya pakai real meat dong. Nah ini chicken steak pakai barbecue sauce. Ayamnya pakai bagian paha dan dipanggang. Tekstur ayamnya tuh nggak kering tapi malah juicy banget guys. Terus bumbu barbecue sauce-nya ini pekat, enak banget. Sekarang mereka juga punya aneka menu dimsum loh. Ada pangsit spesial, kulit tahu, dan wonton spesial. Gandengannya ya wajib milkshake legend mereka dong. Yang kangen Waroeng Steak and Shake, yuk buruan cobain guys. Kita pakai kental manis ya, bukan kental asin. Yang banyak, jangan dikit-dikit, biar manis banget. Sampai tetes terakhir nggak tuh kental manisnya. Ya gini nih guys, kalau orang Madura disuruh bikin dessert barbar dan manisnya tuh manis banget. Airnya kita bukan pakai zam-zam, tapi 100 murni halal ya, halal banget ya. Setelah itu kita aduk dulu. Nanti pakai dulu, tuangkan semuanya ya, jangan dikit-dikit, tuangkan semuanya. Masih inget gak sama es permen karet ini? Hawa panasnya Surabaya tuh bisa reda kalau kalian minum es permen karet. Es permen karet anti darah tinggi sudah siap dihidangkan ya. Kita juga punya coklat asli Belgian ya. Mantap, gak kental ya. Kalau Mimin yang paling favorit ya es permen karetnya yang manis banget. Ya nggak apa-apa kan kalau minumnya sekali-kali. Soalnya rasa es permen karet di sini tuh ngangenin banget guys. Yummy. Better kalian samperin es permen karet 2320 yang pusat ya di Sidodadi Surabaya. Es permen karet anti darah tinggi. Makan ular sanca, kuahnya merah pula. Aduh, serem banget. Ini namanya bukan kulineran aja ya, tapi sekaligus menantang adrenalin. Ini tuh namanya masakan asang yang lokasinya di Kerendang. Jadi masakan ular di sini tuh khas Kalimantan Barat ya. Bayangin aja guys, ular sanca dipotong-potong terus digoreng sampai kering. Dan katanya konsumsi ular sanca tuh juga bisa buat obat loh. Mimin dulu pernah sih makan ular kobra dan rasanya kurang cocok, tapi surprisingly masakan ular di sini kok enak ya. Ularnya di bumbu kuning yang gurih asin gitu. Dan makannya pakai nasi putih anget doang udah enak. Dan ini nih yang tampilannya agak serem. Ular sancanya direbus dan kuahnya warna merah kayak gini. Katanya warna merahnya ini dari angka beras merah ya guys. Kuahnya aromatik, ada rasa jahenya gitu dan gurih. Daging ularnya juga jadi lembut, gak alot sama sekali. Ini sih kuliner ekstrim yang wajib banget ya kalian cobain. Sate siput. Kalau di Jawa Timur mah bekecot banyak banget yang makan. Tapi kenapa dinamain sate 02 ya? 02 itu apa Pak? Bekecot. Kenapa Siput. kok 02? Lambang itu amat. Oh, lambang itu. Iya. Tapi kok aneh ya kenapa harus angka 2? Anyway, bapaknya yang jual ini asli Kepanjen yang biasanya terkenal sama olahan bekicot. Sekarang kan lagi musim hujan ya, pasti banyak banget stok bekicotnya. Mimin beli sate, krengsengan, dan keripik bekicot harganya cuma 20.000 aja guys. Kalau kalian berani nggak cobain bekicot? Jangan dibayangin bentuknya yang berlendir-lendir itu. Tuh, bekicotnya gendut-gendut ya di musim hujan kayak gini. Yang belum coba rugi banget sih karena beneran seenak itu daging bekicot. Nah, ini krengsengan 02-nya guys. Mirip banget sih kayak satenya, cuman ini nggak ada bumbu kacang. Yang paling Mimin suka tuh ya keripik bekicotnya ini nih. Kalau udah makan satu pasti ketagihan. Soalnya bener-bener renyah, kriuk, terus gurih banget. Udah gitu bekicot tuh punya banyak gizi loh. Yuk guys kalian cobain. Waduh, kirain jerigen isinya Pertamax oplosan. Ternyata ini tuh kuah ronde guys. Harus nyetok segitu banyaknya karena pesenannya tuh bener-bener membludak guys. Padahal cuma ronde doang ya. Antri ronde sepanjang ini guys.
Pantesan aja dari zaman nenek kita kalau makan ronde ya udah di sini guys, di Ronde Titoni. Sampai sekarang setiap ke Malang mereka yang dari luar kota selalu nyerbu Ronde Titoni. Kalau di Malang makan ronde dan angsli itu penting guys, bisa menghangatkan badan dari dinginnya kota Malang. Dijamin pulang-pulang langsung anget deh badan kita. Apalagi musimnya pas hujan kayak gini, jadi cocok banget kan makan angsli dan ronde. Kalau bensin Pertamax kan oplosan, tapi kalau di sini kuah angsli dan rondenya tuh nggak pakai oplos-oplosan ya, semuanya pakai bahan alami. Kuah rondenya ini santannya tuh gurih banget, isiannya tuh ada kacang hijau dan mutiara yang kenyal-kenyal. Manisnya tuh juga pas, nggak terlalu strong, bener-bener comforting guys. Apalagi kuah rondenya ini nih pakai jahe merah asli. Beneran guys, badan jadi anget pas makan ini. Kalau kalian ke Malang wajib banget nyamperin. Dari sekian burung, Mimin cewek tuh paling suka burung yang ini guys. Ukurannya emang gak terlalu gede, tapi pas di mulut Mimin. Sebelum olahraga, kita berdua tuh cari pondasi dulu supaya kuat. Kita mau makan di KDS Cantonese Restaurant. Ini tuh langganan Mimin. Pertanyaannya di sini tuh halal atau enggak sih? Kayaknya enggak deh. Yang makan banyak Cinanya. Bahkan tehnya aja pakai Chinese tea yang biasanya buat upacara. Wah, ini tuh teh terenak yang pernah kita seruput. Kebiasaan Mimin cowok kalau ke KDS tuh biasanya request kerupuk. Biasanya dikasih gratis dengan catatan pesen burung darahnya. Sebelum makan burung darahnya, kita cobain sui kiaunya dulu yuk. Ini tuh seporsi isi 5 guys. Yang 3 pieces kita request direbus dan yang 2 pieces kita request digoreng. Alamak, sui kiaunya enak banget. Di dalamnya mie tipol kan. Next, Mimin cewek cobain sui kiau yang digoreng guys, dicelupin saus dulu. Kulitnya tipis dan crunchy banget guys. Terus isiannya gendut banget, serat ayam dan udangnya berasa. Nah, burung yang Mimin makan di awal video tadi tuh burung dara atau burung merpati ya guys. Dia tuh digoreng garing dan dibumbu ngoyang. Rasanya lebih ke asin gurih. Terus burung dara tuh gak kalah enak sama bebek dan ayam. Surabaya itu agak lain ya guys. Orang-orang di sini tuh kalau malam pada cari es kacang hijau, bukan cari anget-anget. Itu tuh bukti kalau di Surabaya ternyata meskipun malam masih ada matahari guys. Panas banget. Emang agak lain kota yang satu ini. Tiap malam udaranya tuh pengep guys, panas. Semua orang tuh pada kepanasan guys. Dan untuk dapetin es kacang hijau ini harus ngantri lama. Namanya tuh es kacang hijau man-made. Mereka tuh bukanya cuma dari jam 8 malam sampai jam 12 malam. Ini baru buka bentar aja udah pada habis guys. Untung bubur kacang hijau dan ketan irengnya masih kebagian, karena biasanya tuh bisa pakai kelapa muda dan bahkan durian. Kalau di kota lain pasti disajiin panas ya, tapi kalau di Surabaya ditambahin es batu guys. Panas banget guys. Akhirnya dapat juga es kacang hijaunya. Setelah antri yang panjang dan panas banget, akhirnya dapat juga. Ini tuh pakai santan yang gurih gitu, jadi kawin banget sama bubur kacang hijau dan ketan hitamnya yang legit. Kacang hijaunya tuh melenus-melenus, pulen banget guys. Heran Mimin, kok bisa ada ya bubur kacang hijau seenak ini? Mimin kasih nilai 10/10. Kalian wajib cobain. Lalapan dan nasi uduk yang nyerbu full cindo semua. Wah, bisa jadi enak nih karena yang beli semuanya cindo guys. Dan tempatnya tuh bersih banget ya, nggak ada lalat satupun yang hinggap di makanan mereka. Ini tuh namanya Kiko Sari, spesialis lalapan dan nasi uduk yang ada di Pik. Cindo-cindo di Pik kalau pengen nasi uduk ya larinya ke sini guys. Lauknya tuh tinggal kita ambil-ambil sendiri terus kasih ke abangnya. Yang makan di sini bener-bener banyak banget dan full cindo guys. Tapi tenang, pelayanannya tuh cepet. Tumplekin langsung ya lauk ke nasi uduknya, terus disambelin deh. Nasi uduk tuh emang jodohnya sama sambal Lamongan ya. Mereka tuh ditakdirkan bersama, nggak terpisahkan. Nasinya wangi, gurih, dan sambelnya ini pedes manis. Lauknya pakai kulit crispy dan jantung ayam yang dibumbuin asin gurih. Apalagi Mimin tuh makannya pakai pete goreng yang melenus-melenus, mantep pol. Oh iya, tadi Mimin juga ambil bebek guys. Bebeknya tuh digoreng sampai garing, tapi masih lembut di bagian dalamnya. Tapi Mimin tuh paling suka dipakein lauk usus sapi goreng. Nah, seporsi kayak Mimin gini habisnya cuman 117.000 aja guys. Yang penasaran cobain yuk. Gen Z dan Gen Alpha harus tahu kalau kita punya jajanan tradisional seenak ini. Hayo, kalian tahu nggak ini jajanan apa? Gila guys, check out sebanyak ini. Ini tuh krep semprong susu lembang. Gimana nggak kalap? Soalnya harganya cuma 20 ribuan aja per box. Ada 7 varian guys, original susu, tiramisu, keju, strawberry, taro, green tea, dan coklat.
Nah, dalamnya tuh diplastikin kayak gini guys, jadi nggak melempem dan nggak hancur semprongnya. Tuh, semprongnya tuh lebih lebar dan tebal ya, tapi tetap teksturnya tuh crunchy banget. Begitu dibuka langsung berasa wangi aroma isiannya. Dan emang isiannya tuh melimpah ya. Yang ini rasa taro guys. Terus berasa premium banget lagi bahan-bahannya. Mimin tuh paling suka yang varian green tea dan coklat. Coklatnya tuh rich dan gak bikin enek. Aduh, beneran nagihin banget sih ngemilin semprong. Gak kerasa udah habis banyak. Nih, Mimin makan 3 lapis sekaligus. Masih tetap se-crunchy ini dong. Terus feelingannya tuh lumer. Kalau kayak gini gak cuman Gen Z dan Gen Alpha aja yang demen ya. Gen Baby Boomer juga suka. Karena semprong ini tuh pembuatannya alami, gak pakai bahan pengawet dan pemanis buatan. Yang penasaran buruan deh cobain semprong susu Lembang. Zaman udah kayak gini, kita masih bisa beli makanan harganya cuma 10.000 loh guys. Wah, kalau cuma 10 ribuan sih mending beli di sini ya daripada masak di rumah. Catet ya, namanya tuh Nanda Rasa. Ini tuh lokasinya di Gading Serpong guys. Tempatnya sederhana, ada ruangan indoor, lesehan, dan outdoor. First impression Mimin sih tempatnya tuh bersih banget dan juga homey, sesuai sama masakan yang dijual di sini guys. Khas Nusantara dan cita rasanya rumahan. Pertama Mimin cobain sop iga dan soto betawinya. Soto betawinya creamy banget pakai kuah susu campur santan. Sop iganya ini ngadu banget guys, pakai potongan tomat yang bikin seger. Iganya tuh langsung pasrah kayak gini loh pas digigit, empuk banget guys. Kalau biasanya nemuin snack platter kentang dan sosis, di sini tuh beda guys, gorengan yang Indonesia banget. Ada tahu isi, tempe lengkap sama rawit ijo dan juga sambal. Sederhana ya, tapi ini tuh nikmat banget. Terus tempe mendoannya ini Mimin suka guys, gede, lebar dan letok. Makannya pakai kecap. Wah, mantep banget. Katanya aneka bakar-bakarannya ini yang paling recommended guys. Ada sate marangi dan ayam bakar. Mimin makannya pakai nasi, cah kangkung dan juga sambal. Sambalnya mantep nih, pedes manis. Terus kangkungnya kres-kres masih smoky. Sate maranginya full daging, gak pakai lemak. Enak banget guys. Ini yang katanya best seller guys, ayam bakar. Mimin pakein sambal mentahnya dan ini tuh ayamnya lembut banget. Smokinya dapet dan bumbunya ngeresep banget. Penutupnya sempurna banget nih. Ada es teler dan es campur guys. Mau ngewedang yang tradisional juga ada dong. Emang bener ya, masakan Indonesia tuh nggak ada lawan. Apalagi di Nanda Rasa ini. Yuk guys, cobain. Buset, sepasang suami istri ini pakai emas tebel banget. Padahal cuman lagi masak seblak doang loh. Kalau kalian inget cuangki cep bewok yang viral itu, ownernya Teteh Garut. Nah, sekarang mereka tuh punya seblak cep bewok guys. Penasaran nggak? Mereka tuh nekat merantau dari Garut ke Gresik. Malah sekarang sukses besar guys. Baru buka udah antri guys. Tempatnya tuh instagramable ya, kayak kafe-kafe gitu. Ini yang bikin tetehnya guys. Tetehnya tuh suka pakai emas tuh, lihat deh. Teteh, emang nggak berat apa pakai kalung segini banyaknya emas semua? Enggak, kan ini tuh apa namanya, menjadi bumbu-bumbu rahasia di sebelah teteh. Bisa aja ya si Teteh. BTW sistemnya tuh prasmanan guys. Harganya mulai 1000-an aja loh. Jadi kalap deh Mimin mau ambil semuanya. Terus langsung disetor ke tetehnya. Nggak pakai antrian tuh, ada yang ngantri sampai 2 jam. Tapi sekarang mah masaknya alhamdulillah lebih cepet. Tenang aja guys, karena tetehnya ini juga dibantuin sama sang suami. Dinamain cep bewok ya karena suaminya tuh berewokan. Di sini tuh ada 2 varian seblak. Yang pertama ada Miss Dasem, ada yang original guys. Tuh, langsung Mimin cobain sama baksonya ya guys. Ukuran baksonya jumbo dan ternyata ini isinya keju truk. Parah sih, ini enak banget guys. Mimin kasih nilai 10/10. Next kita cobain yang Miss Dasem, pakai bakso babuy guys. Jadi Miss Dasem itu kepanjangannya Amis Lada Hasem. Artinya ya manis pedes asem. Tetelannya ada sayang, ada. Bener-bener full. Ini orang Sunda aja pasti suka ya guys ya. Bumbunya bener-bener otentik. Bahkan kencurnya aja bawa dari Garut loh. Buset, bahkan ceketnya ngeprul guys. Udah paling bener kalau pengen nyeblak larinya ke cep bewok aja ya. Buat yang di Gresik, Surabaya dan sekitarnya, yuk cobain.